di ambang kekacauan dunia. Lagi. Periode kedua Donald Trump setelah sempat jeda membawa konsekuensi yang serius terhadap tatanan dunia, utamanya terhadap aspek geopolitik yang jelas berdampak langsung terhadap ekonomi global. Tak heran, di awal masa administrasinya sebagai presiden, dia langsung memberlakukan tarif impor yang gila-gilaan kepada negara asing, utamanya kepada negara yang dianggap sebagai lawan diametral terhadap dominasi politik dan ekonomi global seperti Tiongkok ataupun Rusia. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun 2025, beberapa tindakan politik yang cukup gila diambilnya seperti keluar dari 66 organisasi internasional, invasi militer dan pengambil alihan kuasa melalui rezim boneka di Venezuela yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, serta infiltrasi intelijen yang kemudian memporak-porandakan Iran melalui aksi massa besar-besaran. Sekarang justru dengan terang-terangan dia memberikan ultimatum kepada Iran agar secepatnya menyerah sebelum mereka memulai perang terbuka. Benar-benar mengguncang tatanan dunia. Sejarah yang berulang. Sadar atau tidak, kalau kita benar-benar melihat ke belakang, sejarah dengan gamblang sudah memperlihatkannya. 80 tahun berlalu setelah Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era damai. Walaupun tak benar-benar damai karena masih ada tensi dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dalam tajuk Perang Dingin. Tapi setidaknya tak ada perang terbuka yang masif yang melibatkan banyak negara. Sekarang, pola itu seperti terulang kembali. Tren ultranasionalistik seakan mengambil alih dominasi demokrasi liberal yang bahkan terjadi di negara dengan role model demokrasi seperti Amerika Serikat. Tren ini bisa memberikan konsekuensi serius terhadap perdamaian global, mungkin dengan skala dan dampak yang lebih besar, mengingat semakin canggih dan mengerikannya persenjataan militer saat ini. Kalau kita telisik lebih dalam dan jauh ke belakang, apa yang sejatinya menjadi musabab manusia saling bertikai antara satu dengan yang lain? Sumber daya. Mungkin ada faktor lain seperti ideologi atau agama, tapi rasa-rasanya sumber daya menjadi alasan utama pertikaian antar manusia. Tak bisa dipungkiri, sebagai makhluk hidup, manusia sangat bergantung pada materi, sehingga tak jarang pola dan cara pikir manusia dibentuk dan dipengaruhi oleh materi. Kondisi inilah yang kemudian secara alamiah melahirkan pemahaman Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Perihal ini kemudian diperparah dengan terseparasinya manusia ke dalam bangsa-bangsa, yang mana hal tersebut menjadi faktor lahirnya psychological disorder, superiority complex, yang pada akhirnya melahirkan pemahaman fasisme. Walaupun tidak sama persis, setidaknya dengan dalih yang sama, Napoleon Bonaparte ingin menaklukkan Eropa, pun juga dengan Hitler dan Julius Caesar. Penaklukan bangsa Mongol atas bangsa Cina, penaklukan Ottoman terhadap sebagian Eropa dan Afrika, aneksasi wilayah Amerika dan Australia oleh koloni Inggris terhadap bangsa Indian dan Aborigin, dan masih banyak lagi intimidasi yang dilakukan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain atas nama superioritas bangsanya demi sumber daya. Jadi, betapa mengerikannya manusia yang diperbudak oleh materi. Sebagai manusia modern yang telah melalui berbagai masa peradaban, dibuktikan dengan manuskrip-manuskrip kuno, ayat-ayat suci agama, sampai dengan karya tulis modern, kita sejatinya patut mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di masa lalu sebagai bentuk pembelajaran agar peristiwa-peristiwa tersebut tak akan terjadi lagi di kemudian hari. Masa lalu tak melulu soal yang telah berlalu. Masa lalu adalah unsur pembentuk masa depan. Apa yang terjadi hari ini adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa kecil yang ada di masa lalu. Itu kenapa pentingnya kita belajar dari sejarah. Apabila manusia-manusianya ahistoris, maka kutukan historical cycles tak bisa dihindari.